Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha di channel saya tentu saja gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah klik. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya dimudahkan, ya kan? Kalau yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya gitu ya. Karena udah mau bulan Ramadan ya kan. Kan sering tuh muncul-muncul kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip ngejek gitu ya. Udah mau Ramadan nih, masa sih masih sendiri? Ramadan tahun lalu sendiri, tahun ini masa sendiri lagi gitu kan. Tapi mudah-mudahan ya disegerakan jodohnya ya teman-teman. Baik, ini adalah daily vlog yang kedua. Hari ini tuh hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Rabu tanggal 8 April 2020. Nah, ini masih dalam rangka stay at home ya, di rumah saja. Orang-orang masih banyak di rumah karena pandemi corona masih di mana-mana gitu loh. Tapi hari ini saya tetap keluar ke kantor, memastikan bisnis saya berjalan dengan lancar. Dan memang hari ini saya punya janji gitu ya. Hari ini tuh saya punya janji ke beberapa orang di tim saya untuk sharing tentang Google Ads. Selama ini kan kalau bisnis saya itu dilakukan iklannya itu di Facebook, ya kan? Saya beberapa kali ngiklan di Google memang gitu loh. Tapi dulu saya ngiklan di Google itu masih kulit-kulitnya doang gitu. Jadi ngiklan di Google itu cuma setahu saya sangat-sangat awam gitu. Dan alhamdulillahnya sih nggak boncos gitu. Saya ngiklan di Google itu yang terbaik adalah ketika waktu itu 1 bulan iklannya 4 juta doang, tapi dapat profit 26 juta. Nah, itu adalah momen terbaik saya ketika saya beriklan menggunakan Google Ads, dan padahal itu masih ilmunya itu dasar-dasar banget gitu. Nah, beberapa hari ini ketika saya berada di rumah saja, itu saya punya kesempatan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang memang sudah bergelut di Google Ads. Juga punya kesempatan untuk lebih lama menonton materi-materi yang ada di Google ataupun yang ada di YouTube yang berkaitan dengan Google Ads. Sehingga saya punya pengetahuan baru tentang Google Ads ini gitu ya. Ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan lama yang pernah saya praktekkan sama pengetahuan yang baru sekarang saya coba praktekkan, digabungin dan kemudian saya coba praktekkan. Dan memang hasilnya menarik gitu ya. Jadi kalau ngiklan di Facebook itu menarik, ngiklan di Google pun menarik gitu. Jadi saya seakan-akan dapat mainan baru gitu ya. Saya seakan-akan tuh dapat mainan baru sehingga saya sangat antusias. Nah, orang-orang kan begitu ya teman-teman. Kita akan sangat antusias, sangat bersemangat ketika kita punya hal-hal yang baru yang kita kerjakan. Tapi kalau setiap hari kita mengerjakan hal-hal yang memang rutinitas, ya kan? Ya itu saja setiap hari, maka akan timbul kebosanan. Contoh paling nyata adalah ketika kita di rumah saja. Kita di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, sehari 2 hari mungkin enak gitu. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, apalagi 3 minggu, bahkan kabarnya bulan depan pun mungkin kita harus stay at home juga gitu kan. Nah itu lama-kelamaan akan bosan. Nah ketika saya dapat mainan baru di Google Ads ini, mencoba hal-hal yang baru, bagaimana GTM, Google Analytics, dan seterusnya lah beberapa tools yang saya dapatkan baru, dan itu ini menarik gitu, sehingga saya coba ya. Kebetulan memang ada budget untuk coba-coba gitu. Jadi kalau misalkan kita berbisnis, kita harus punya budget untuk dalam tanda kutip bukan coba-coba sih, budget untuk training ya kan. Budget yang memang kita sediakan untuk belajar gitu. Dan saya menggunakan ini, ya sudahlah, coba toh sehari cuma 20, 30, atau 50 ribu doang gitu loh untuk mencoba Google Ads. Mudah-mudahan ada hasilnya, kalaupun tidak ya ini adalah ilmu baru, anggap saja itu uang SPP. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya ngajarin itu gitu loh. Walaupun saya sedang mencoba, belum dapat winningnya, tapi saya percaya bahwa ilmu itu akan semakin melekat, akan semakin nempel kepada kita, ke kepala kita, kalau kita nge-share juga ke orang lain, ya kan? Ini teman-teman harus percaya hal ini. Jadi kalau teman-teman punya ilmu baru, punya hal-hal yang menarik baru, agar lebih lengket di benak kita, cobalah sharing kepada orang lain. Karena dengan sharing itu, ya kita, otak kita akan, menangkap ilmu itu, mengikatnya lebih kuat.
Makanya ada yang bilang, kalau kamu ingin mengerti sesuatu tentang ilmu, maka ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Karena dengan kita berniat mengajarkan, kemudian kita benar-benar mengajarkannya, kan kalau kita mau mengajarkan sesuatu, kita ada proses mempersiapkan diri. Nah, proses mempersiapkan diri ini kan sama aja dengan kita mengulang yang sudah kita ketahui, atau mempersiapkan materinya, atau mempersiapkan slideshow-nya, dan sebagainya. Itu adalah proses pembelajaran buat kita juga. Sehingga nempel banget tuh di kepala kita. Itu yang saya lakukan hari ini kepada sebagian kecil tim saya. Saya nge-share tentang Google Ads. Dan saya ngelihat bahwa ilmu ini sebenarnya sepele gitu ya. Sepele dalam artian sebenarnya mudah. Tapi memang ada saja orang-orang yang ketika kita ajari, itu pasti nangkepnya agak lebih lama. Karena kan kapasitas setiap orang itu berbeda. Nah, disinilah bagaimana saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Nah, ini adalah teknik komunikasi, teman-teman. Apabila kita bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin rumit bagi sebagian orang, tapi kita menyampaikan atau mengkomunikasikannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami, itulah kecerdasan komunikasi dari seseorang. Ya, dan ini penting, teman-teman. Apalagi misalkan teman-teman adalah leader, teman-teman adalah pemimpin di sebuah perusahaan, ya kan? Atau owner sebuah bisnis. Teman-teman harus komunikasikan ide yang ada di kepala teman-teman itu, di kepala kalian, ke tim, agar tim itu pemahamannya sama, agar tim itu ngerti, ini loh tujuannya, ini loh yang dimaksudkan oleh si bos, ya kan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ya, tadi saya akhirnya menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang memang sangat-sangat sederhana, ya kan, sangat-sangat sederhana, dan saya cuma hari ini tuh sharing sekitar 1 jam, ya. Nah, saya ingat tuh nasihat dari guru ngaji saya, ya kan? Misalkan nih, kita ngaji, misalkan ya, kita ngaji nih 1 hari 2 jam. 2 jam sekali pertemuan dengan 2 jam dibagi 2 pertemuan, misalkan nih, itu bagusan yang dibagi 2 gitu loh. Itu kata almarhum Ustadz Romli, guru saya. Kalau kita ngaji 2 jam, itu lebih bagus 1 jam pagi, 1 jam sore. Daripada langsung dihantam gitu ya, 2 jam malam, 2 jam jebret gitu. Kenapa? Karena ini, kemampuan otak kita untuk konsentrasi itu tuh nggak lama. Ya, kalau anak kecil bisa konsentrasi 5 menit saja dalam belajar, itu udah luar biasa. Makanya jangan heran teman-teman, kalau misalkan kita ngajarin anak-anak, kemudian dia cuma bisa diem sebentar, lalu kemudian ribut lagi, ya wajar. Kemampuan konsentrasi anak-anak itu tidak lebih dari 5 menit kalau menurut saya ya. Kalau literatur yang lain dikatakan sekitar 15 menit gitu. Itu ya bukan anak-anak sih, mungkin remaja gitu ya, atau orang dewasa. Konsentrasi terbaiknya hanya di 15 menit awal. Ketika bilang, oke, kita mau belajar, mereka akan fokus 15 menit. Tapi setelah itu akan buyar tuh ya, apalagi kalau megang handphone. Orang-orang dewasa atau remaja yang punya handphone, ketika ada yang memberi materi dan dia pegang handphone, itu pasti tangannya mainin handphone aja. Entah buka Instagram, entah buka Facebook, entah buka WA, ya kan? Nah, itulah makanya konsentrasinya nggak bisa lama. Sehingga tadi pun saya sharing kepada tim saya itu cuma 1 jam. Sekitar 1 jam lah, atau mungkin nggak nyampai. Tidak nyampe 1 jam, saya minta langsung mereka praktek. Karena ilmu terbaik itu adalah ketika sudah diajarkan, tahu ilmunya praktekin. Percuma kalau nggak dipraktekin. Nah, selama 1 jam tadi, hari ini, itu saya, hanya menyampaikan tentang pentingnya riset keyword. Jadi kalau di Google Ads, itu penting sekali agar kita sebelum membuat website, pokoknya sebelum semuanya, langkah awal adalah menentukan keyword yang akan kita target, kata kunci yang akan kita target, dan kata kunci yang akan kita negatifkan. Ya, apa itu? Googling saja ya, teman-teman. Googling saja. Ini adalah ilmu tentang advertising di Google. Dan itu sangat luar biasa menarik. Ya, salah satu mantan murid saya, ya kan, itu beriklan di Google 1 bulan bisa nyaris dapat 200 jutaan omsetnya. Masih kuliah, teman-teman, belum lulus. Masih semester 5 atau semester 6. Sebulan bisa dapat nyaris 200 jutaan, kan luar biasa. Ya, dengan menggunakan Google Ads. Nah, saya sharing juga ke beliau ini, ke dia ini ya. Sharing, nanya-nanya, karena dulu awal-awal dia ngiklan juga, saya dalam tanda kutip membuka jalan
untuk nih pelajarin ini pelajarin ini coba pelajarin ini. Nah, kemudian dia luar biasa mempraktekkan, luar biasa haus akan ilmu itu, luar biasa ngerasa bodoh sehingga terus belajar, dan akhirnya pada titik sekarang punya omset 200, nyaris lah ya, mungkin 100 lebih atau nyaris 200 jutaan. Seorang mahasiswa yang masih sambil kuliah. Nah, itu tentang Google Ads. Dan tadi yang saya bilang, poin pentingnya adalah ketika kata kunci kita sudah baik, sudah benar, diriset dengan sangat luar biasa hebat, maka insya Allah hasilnya pun akan hebat juga. Ya, nah itu kalau di Google Ads. Kenapa kata kunci penting? Ya karena orang itu kalau datang ke Google, yang dia ketikin itu kan kata kunci itu. Misalkan teman-teman jual sepatu, ya kan? Misalkan teman-teman ini mau beli sepatu. Ketika nyari di Google, kan teman-teman ngetikin kata kunci yang teman-teman pengen gitu ya. Misalkan mau beli sepatu pria, ketik tuh jual sepatu pria, misalkan gitu ya. Toko sepatu pria atau sepatu pria keren atau apapun itu gitu loh. Nah, jadi kata-kata ini yang harus kita pilih agar ketika orang sampai ke iklan kita, itu memang menggunakan kata kunci yang tepat, yang memang dia mau beli, bukan kata kunci asal-asalan. Nah, pemilihan kata kunci yang tepat di awal ketika kita akan beriklan di Google, itu akan meminimalisir keboncosan. Sangat meminimalisir keboncosan kalau kita bisa meriset kata kunci di awal ini dengan sangat baik. Nah, itulah yang saya ajarkan tadi ke tim saya. Dan kemudian saya tugaskan nih, hari ini mereka harus riset kata kunci. Besok saya akan ke kantor lagi, gitu ya teman-teman. Besok saya akan ke kantor lagi, dan saya akan melihat bagaimana kerjaan mereka tentang riset kata kunci ini. Kata kunci apa yang mereka targetin, kata kunci apa yang mereka negatifkan. Apakah mereka akan memakai kata kunci, kan ada 4 ya, ada eksak, ada prasa, ada broad modifier atau apapun namanya itu. Yang satu lagi itu pokoknya ada 4 lah ya. Nah, itu mereka belum saya ajarin. Saya baru mengajarkan riset kata kuncinya saja dulu. Besok baru saya ajarin bahwa kata kunci itu ada 4 jenis gitu ya. Nah, 4 jenis ini harus dijelaskan juga. Broad modifier ini apa maksudnya, yang eksak atau sama persis ini apa maksudnya gitu kan, yang prasa ini apa maksudnya gitu. Jadi itu pondasi di awal itu sangat penting agar mereka tahu bahwa saya ini tuh maksudnya ini. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu atau mereka testing ya, melakukan sesuatu yang baru, pengen nyoba, mereka tuh tahu dasarnya. Nah, ini pondasi-pondasi seperti ini saya harus mengajarkannya pelan-pelan. Nah, itu kejadian atau peristiwa hari ini yang terjadi di saya. Saya dapat banyak pelajaran. Yang pertama, komunikasi. Kalau kita bisa mengomunikasikan hal-hal yang rumit menjadi sederhana, itu adalah kecerdasan yang baik dan kita harus punya. Kemudian juga dengan mengajar tadi, refleksi saya adalah ilmu-ilmu yang baru saya pelajari kemarin, kemudian saya ajarkan tadi, di kepala saya semakin lengket gitu. Dan ini sangat penting lah buat saya pribadi ya, untuk kedepannya. Ya, kita harus senantiasa belajar teman-teman ya. Harus senantiasa belajar, kita nggak boleh puas tuh. Tidak boleh puas dengan keadaan kita hari ini. Kita memang cukup makan, ya kan? Mungkin kita juga sudah ini. Tapi kalau kita berdiam diri terus, ya khawatirnya kan. Zaman kan terus berubah nih. Zaman terus berubah. Dulu ketika kuliah, kita handphonenya seperti ini. Media sosial masih sangat jarang. Sekarang sudah sangat luar biasa berubah. Dan kelihatan orang-orang yang tidak mengikuti perubahan zaman. Orang-orang yang, ngerasa bahwa hidupnya itu sudah nyaman-nyaman saja, ketika zaman tiba-tiba berubah pesat, dia akan kelabakan. Makanya harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Kalau sudah mulai digital, maka ikutlah untuk masuk ke dunia digital, masuk ke dunia maya. Ya, kalau orang-orang menggunakan dunia maya untuk hiburan saja, having fun gitu ya, maka kita harus bisa menggunakan dunia maya itu sebagai sesuatu aset misalkan, atau mata pencarian misalkan, atau apapun. Teman-teman lihat kan orang-orang yang sekarang berubah sekali kehidupannya, orang-orang yang sekarang punya banyak materi, uang, harta, atau apapun, itu rata-rata adalah orang-orang yang menguasai dunia maya. Sebut saja,
yang punya Shopee, yang punya Gojek, yang punya Grab. Sekarang yang lagi naik adalah yang punya Zoom ya namanya. Yang punya Zoom yang dipakai untuk conference itu. Nah, itu luar biasa naik kan pendapatan dia sekarang. Nah, sedangkan orang-orang yang tertinggal itu biasanya ya itu tadi, orang-orang yang punya Facebook tapi cuma untuk caci maki, ya kan, menghujat, ngomong nggak bener, nyebarin hoax dan sebagainya dan sebagainya. Tapi orang-orang yang bijak menggunakan semua yang ada di dunia maya untuk mengembangkan kemampuannya. Bisa untuk personal branding, bisa untuk jualan, bisa untuk membangun networking gitu ya dan sebagainya. Nah, itu kejadian saya hari ini dan hikmah-hikmahnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya doakan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman tetap selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk senantiasa belajar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.